Bab 3691, Suaka Suci Kaisar Dewa. Mata murid-murid Sekte Kabut tersembunyi di sekitarnya dipenuhi dengan rasa iri ketika mereka melihat Duan Lingtian menukar dua pil keberuntungan dengan pedang surgawi yang biasa-biasa saja dari Wu Feng. Kakak senior Duan menukar hadiahnya karena menjadi murid inti begitu saja. Di sekte kami, hampir semua murid inti memperoleh artefak biasa-biasa saja pertama mereka dari hadiah. Akan sulit bagi kakak senior Duan untuk mendapatkan artefak surgawi biasa-biasa saja di masa depan sekarang setelah dia memberikan yang ini. Petik 2. Sebagian besar murid yang hadir di tempat kejadian berasumsi bahwa artefak surgawi biasa-biasa saja yang digunakan Duan Lingtian untuk ditukar dengan dua pil keberuntungan adalah hadiah yang dia terima karena menjadi murid inti. Mereka tahu bahwa di antara daftar hadiah akan ada artefak surgawi yang biasa-biasa saja. Sudut bibir Tang Chun berkedut ketika dia mendengar bisikan di sekitarnya. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa Duan Lingtian belum mendaftar sebagai murid inti dan belum mengklaim hadiahnya. Oleh karena itu, artefak surgawi yang biasa-biasa saja yang digunakan Duan Lingtian untuk pertukaran adalah sesuatu yang dia miliki. Sudah dimiliki. Ini berarti Duan Lingtian sengaja menggunakan artefak surgawi primitif untuk memenggal Qiyu dan membunuh Tu Feng di Extreme Martial Arena. Saudara muda Duan, karena kamu sangat ingin mendapatkan pil keberuntungan, apakah ini berarti kamu akan menerobos dan menjadi Raja Dewa? Duan Lingtian mengangguk ke Wu Feng dan hendak memberitahu Tang Chun bahwa mereka bisa pergi untuk mendaftarkan dirinya sebagai murid inti ketika dia mendengar pertanyaan Wu Feng. Dia tertegun sebentar oleh pertanyaan itu dan secara naluriah melihat Wu Feng yang sedang menatapnya dengan sadar. Kemudian, dia menjawab, melalui transmisi suara dengan, "Iya. Berapa lama bagimu untuk menerobos?" Wu Feng terus bertanya melalui transmisi suara sebelum dia berkata, "Jika Anda segera menerobos, saya mungkin dapat membayar Anda segera." Kakak senior Wu Feng, Anda benar-benar tidak perlu membalas budi, kata Duan Lingtian, bagi saya, nilai dari dua pil keberuntungan ini jauh lebih tinggi daripada artefak surgawi yang biasa-biasa saja. Saudara muda Duan, jangan menolak saya dulu, kata Wu Feng melalui transmisi suara, saya pikir Anda adalah orang yang dapat dipercaya jadi saya akan jujur dengan Anda. Alasan mengapa saya sangat membutuhkan artefak surgawi yang biasa-biasa saja adalah agar saya dapat meningkatkan kekuatan saya. Saya perlu meningkatkan kekuatan saya dengan cepat karena saya dan 4 orang lainnya menemukan suaka suci. Jika saya tidak salah, itu seharusnya ditinggalkan oleh Kaisar Dewa. Kami berlima masing-masing memegang kunci untuk membuka pintu ke tempat suci, dan kami memutuskan untuk segera membukanya. Untuk dapat memperoleh lebih banyak harta, saya harus meningkatkan kekuatan saya bisa. Hanya mengandalkan item eksternal untuk meningkatkan kekuatanku dalam waktu sesingkat itu. Wu Feng berhenti sejenak sebelum dia menatap Duan Lingtian dengan saksama dan terus berkata melalui transmisi suara, Junior Brother Duan, kami telah setuju untuk memasuki Divine Sanctuary dalam 3 bulan. Karena perjalanan ke sana akan memakan waktu sebulan, kami akan meninggalkan sekte dalam 2 bulan, masing-masing. Kami berlima boleh membawa pendamping. Namun, peringatannya adalah bahwa rekan kita tidak bisa lebih kuat dari Raja Dewa yang belum sempurna. Saya berencana untuk mengundang teman saya yang juga seorang murid sekte dalam untuk pergi bersama saya. Namun, jika Anda dapat menerobos dalam waktu 2 bulan, apakah Anda ingin ikut? Aku. Wu Feng berkata lagi, saya juga menantikan untuk melihat penampilan Anda setelah Anda menjadi Raja Dewa yang belum sempurna. Bagaimanapun, Anda adalah dewa tingkat lanjut yang berhasil membunuh Raja Dewa yang belum sempurna. Secara alami, saya juga memiliki niat egois. Karena kamu sangat kuat, aku pasti akan mendapat keuntungan sebagai. Dengan baik, menurut pendapat Wu Feng, Duan Lingtian akan menjadi sangat kuat setelah menjadi Raja Dewa yang belum sempurna. Bagaimanapun, Duan Lingtian telah membunuh Tu Feng, Raja Dewa yang belum sempurna, ketika dia hanyalah dewa tingkat lanjut. Dengan ini, tidak banyak rekan Duan Lingtian di Eastern Ridge Mansion. Adalah tandingan Duan Lingtian. Mungkin, hanya keajaiban dari pasukan peringkat Kaisar yang cocok untuk Duan Lingtian. Suaka suci yang mungkin ditinggalkan oleh Kaisar Dewa. Mata Duan Lingtian berbinar. Dia secara alami tergoda oleh tawaran ini. Seorang Kaisar Dewa sangat berpengaruh dan merupakan tulang punggung kekuatan peringkat Kaisar. Di alam dewa, pasukan peringkat Kaisar hanya berada di urutan kedua setelah pasukan peringkat tertinggi. Di Eastern Ridge Mansion tempat Sekte Kabut tersembunyi berada, tidak ada pasukan peringkat tertinggi sama sekali. Kekuatan terkuat hanyalah kekuatan peringkat Kaisar.
Oleh karena itu, di Eastern Reach Mansions, pasukan peringkat Kaisar dan Kaisar Dewa adalah yang terkuat. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa suaka suci yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa akan berisi banyak harta. Tidak ada gunanya artefak surgawi karena saya sudah memiliki pedang indah 7 lubang. Namun, saya membutuhkan pil surgawi, buah surgawi, dan ramuan surgawi yang dapat membantu saya meningkatkan basis kultivasi saya. Duan Lingtian menyerah pada godaan dan berkata kepada Wu Feng, baiklah. Senior Wu Feng, jika saya menerobos dalam jangka waktu, saya akan memberitahu Anda. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, saya harus bisa menerobos dalam 2 bulan. Petik 2. Baiklah, aku tunggu kabar baikmu, kata Wu Feng. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, bahkan, jika kamu masih belum berhasil setelah 2 bulan, kamu masih bisa ikut denganku. Lagi pula, tidak ada batasan pada basis kultivasi untuk memasuki suaka suci. Bahkan jika kamu masih dewa tingkat lanjut, kekuatanmu tidak lebih rendah dari milikku. Mungkin, karena fakta bahwa kami berlima adalah Raja Dewa yang belum sempurna, saya secara otomatis berpikir Anda juga harus menjadi Raja Dewa yang belum sempurna untuk bergabung dengan kami. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Wu Feng, Duan Lingtian menghela nafas lega dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Meskipun dia yakin akan menerobos dalam 2 bulan, dia tidak bisa menjamin 100% bahwa itu akan terjadi. Bagaimanapun, itu akan tergantung pada kemanjuran pil keberuntungan yang dilebih-lebihkan seperti dikabarkan. Jika kamu ikut denganku, yang lain pasti akan meremehkanmu. Ini juga bisa menguntungkan kita di suaka suci, kata Wu Feng sambil tertawa, tentu saja, masih lebih baik jika Anda bisa menerobos. Duan Lingtian terus mengobrol dengan Wu Feng selama beberapa saat sebelum akhirnya dia pergi. Di bawah pengawasan yang lain, Duan Lingtian dan Tang Chun meninggalkan aula perdagangan untuk mendaftarkan Duan Lingtian sebagai murid inti. Proses pendaftarannya pun cukup sederhana. Duan Lingtian hanya perlu menyerahkan token identitas murid batinnya sebelum dia diberi token identitas murid inti. Setelah itu, tetua inti yang bertanggung jawab atas pendaftaran bertanya, apakah Anda ingin mengklaim hadiah Anda karena menjadi murid inti sekarang? Tetua inti adalah tetua inti ke-17 dari Sekte Kabut Tersembunyi, karenanya, bahkan Tang Chun sangat menghormatinya. Dia adalah pria parubaya yang agak gemuk mengenakan jubah brokat. Dia lebih terlihat seperti seorang pengusaha kaya daripada seorang Raja Dewa. Sebagai penatua inti, dia adalah salah satu yang lebih kuat. Raja para dewa di Sekte Kabut Tersembunyi. Dia sebanding dengan Wu Fengyin, tetua inti kedua dari Sekte Kabut Tersembunyi. Bagaimanapun, para tetua inti peringkat sebagian besar memiliki kekuatan yang sama selain dari beberapa yang kuat. Beberapa tetua inti yang berperingkat lebih rendah bahkan lebih kuat daripada mereka yang berperingkat lebih tinggi. Ya, jawab Duan Lingtian. Kemudian, tetua inti membawa Duan Lingtian ke ruang rahasia tempat hadiah disimpan. Di sisi lain, Tang Chun akhirnya pergi. Setelah itu, tetua inti akan menemukan seseorang untuk memimpin Duan Lingtian ke kediaman murid inti. Sebelum dia pergi, dia berkata kepada Duan Lingtian, jika tidak ada hadiah yang menarik perhatian Anda harus memilih artefak surgawi yang biasa-biasa saja. Anda dapat menukarnya dengan sesuatu yang lain dengan itu. Anda dapat menukar beberapa pil menguntungkan lagi dengannya. Petik 2. Duan Lingtian hanya menjawab dengan acuh tak acuh. Dia telah memutuskan untuk memilih apapun yang dia butuhkan terlepas dari apakah itu bernilai lebih rendah dibandingkan dengan artefak surgawi yang biasa-biasa saja atau tidak. Terlebih lagi, bahkan jika ada sesuatu yang dia inginkan yang bisa dia tukar dengan artefak divin yang biasa-biasa saja, dia masih punya banyak artefak surgawi biasa-biasa saja yang dimilikinya. Dalam perjalanan ke ruang rahasia, tetua inti ke-17 menyipitkan matanya sedikit saat dia berkata, Duan Lingtian, aku sudah mendengar tentangmu sejak lama. Saya juga mendengar Anda menolak Penatua Lei. Petik 2. Duan Lingtian mengangguk. Ya, saya sudah memiliki master di alam Devata jadi saya tidak mungkin mengakui master lain. Faktanya, Duan Lingtian telah berbicara dengan Feng Qing yang tentang hal ini di masa lalu. Feng Qing yang telah memberitahunya untuk tidak khawatir tentang hal-hal seperti itu dan bahwa dia tidak akan tersinggung bahkan jika Duan Lingtian mengakui master lain. Alih-alih mempedulikan hal-hal sepele seperti itu, Feng Qing yang berpikir lebih penting bahwa Duan Lingtian menyimpannya di dalam hatinya. Lagi pula, tidak ada kekurangan orang yang membunuh tuan mereka untuk keuntungan mereka. Di sisi lain, ada juga mereka yang memiliki banyak master tetapi menghormati semua tuan mereka dan tidak menilai tuan mereka berdasarkan kekuatan tuan mereka.
Oleh karena itu, menurutnya, gelar bukanlah apa-apa, yang penting adalah hati. Bab 3692, Sangguan Xiong Feng. Terlepas dari kata-kata Feng Qingyang, Duan Lingtian tidak berniat menerima tuan lain. Setidaknya, tidak untuk saat ini. Mungkin, itu bisa berubah di masa depan. Kamu dari alam Devata. Tetua inti ke-17 bertanya dengan sedikit kasihan ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Bagaimanapun, penduduk alam dewa memiliki keunggulan dibandingkan penduduk alam dewata. Karena sebagian besar penduduk alam Devata bukanlah keturunan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi, mereka secara alami tidak memiliki kekuatan garis keturunan. Kekuatan garis keturunan secara alami berkontribusi besar pada kekuatan seseorang. Jika dua lawan dengan basis kultivasi yang sama bertarung, pihak dengan kekuatan garis keturunan akan dapat dengan mudah mengalahkan pihak lain dengan kekuatan garis keturunan. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Penatua inti ke-17 mencoba mengubah topik pembicaraan dan berkata, tuanmu pasti akan senang jika dia tahu betapa berbaktinya kamu dalam hal ini. Duan Lingtian hanya tersenyum sebagai tanggapan. Ketika mereka tiba di pintu masuk ruang rahasia tempat hadiah disimpan, tetua ke-17 menonaktifkan formasi di pintu masuk sebelum dia berkata, masuk dan pilih apapun yang kamu inginkan. Ketika Duan Lingtian pertama kali melangkahkan kaki ke ruang rahasia, dia pertama kali melihat sebuah ruangan besar. Deretan rak berdiri di tengah. Ada senjata, pil, token giok, buah dewa, ramuan dewa, dan hal-hal lain. Ketika Duan Lingtian melihat token giok, tetua inti ke-17 berkata, ada deskripsi singkat untuk semua token giok memori, Anda dapat melihatnya dengan memperluas untai kesadaran surgawi Anda ke dalam token giok. Faktanya, ini sama untuk semua item. Baik, Duan Lingtian mengangguk sebelum dia mengembara di ruang rahasia yang luas. Segera setelah dia memperluas seutas kesadaran surgawinya menjadi sebuah item, deskripsi singkat dari item tersebut akan muncul di benaknya. 3 pil matahari luar biasa dapat meningkatkan basis kultivasi Raja Dewa. Efeknya bahkan jauh lebih baik daripada batu surgawi, gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri setelah dia memperluas kesadaran surgawi ke dalam botol pil yang berdiri di sebelah token giok memori. Mirip dengan banyak pil, Sun Pills yang luar biasa akan kehilangan banyak khasiatnya setelah seseorang memakannya 3 kali. Jika seseorang meminum lebih dari 10 pil, pil itu akan segera kehilangan khasiatnya. Pil ini hanya berharga bagi mereka yang belum menelannya, pikir Duan Lingtian dalam hati. Dia tidak tertarik pada pil karena klan Zong telah memberinya lebih dari selusin pil Sun hebat. Bone Melting Jade. Ini adalah artefak surgawi yang biasa-biasa saja. Selain memiliki kekuatan ofensif yang tinggi, ia memiliki kemampuan khusus. Itu bisa membuat jenis racun yang bisa mengikis dan melelehkan tulang seseorang. Ini sangat cocok untuk mereka yang telah memahami hukum air, gumam Duan Lingtian setelah memperluas seuntai kesadaran surgawi menjadi token batu giok sederhana dengan garis dan pola terukir di atasnya. Mereka mencegah kesadaran surgawi untuk menyelidikinya. Artefak surgawi yang biasa-biasa saja ini agak bagus. Ini lebih kuat daripada kebanyakan artefak surgawi biasa-biasa saja yang saya miliki, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Meskipun demikian, dia tidak punya niat untuk mengklaimnya. Duan Lingtian mengangguk sebelum dia menyapa Zhang Jin. Salam penatua Zhang Jin. Zhang Jin berkata dengan antusias, Duan Lingtian, aku sudah lama mendengar tentangmu. Sayang sekali Anda menolak tawaran penatua Lei untuk menjadi muridnya. Dia menggelengkan kepalanya sambil terus berkata dengan penyesalan, kamu terlalu muda dan impulsif. Jika Anda menjadi murid Elder Lei, status Anda akan meningkat di sekte tersebut. Bahkan, pemimpin sekte akan lebih memperhatikanmu. Setiap orang memiliki aspirasi yang berbeda, kata Duan Lingtian sambil tersenyum, penatua Zhang Jin, tolong pimpin aku ke tempat latihan murid inti. Baik, Zhang Jin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal pada tetua ke-17 dan mengikuti Zhang Jin. Setelah melewati sebuah bangunan, mereka naik ke langit. Duan Lingtian bisa melihat pemandangan indah di perkebunan sekte kabut tersembunyi dari atas. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya karena dia sudah terbiasa melihatnya. Duan Lingtian, karena Anda adalah dewa tingkat lanjut pertama yang menjadi murid inti dalam 10.000 tahun, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang tidak ada dalam pedoman murid inti, kata Zhang Jin. Sementara Zhang Jin dengan sabar memberi pengarahan kepada Duan Lingtian, sosok tiba-tiba muncul di depan Zhang Jin dan Duan Lingtian, menyebabkan Zhang Jin menghilang. Orang yang menghalangi jalan mereka adalah seorang pria muda tinggi dan kekar yang tampak tegas mengenakan jubah merah. Rambut hitam panjangnya tersampir di punggungnya, dan pita merah diikat di kepalanya.
Begitu dia muncul, dia mengangguk dan menyapa Zhang Jin. Salam, Penatua Zhang Jin. Sebelum Zhang Jin dapat berbicara, pemuda itu menoleh ke Duan Lingtian dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah Anda Duan Lingtian, murid inti yang baru? Duan Lingtian sedikit mengernyit. Sikap pemuda itu terhadapnya jelas sangat dingin dibandingkan dengan cara pemuda itu berbicara kepada Zhang Jin. Karena itu, dia mengabaikan pertanyaan pemuda itu. Duan Lingtian, Zhang Jin, yang merasakan ketidaksenangan Duan Lingtian, berkata ini Sangguan Xiong Feng. Dia adalah murid tertua dari Elder Feng. Dia salah satu dari 3 terkuat di antara 62 murid inti. Nah, ada 63 murid inti sekarang, termasuk Anda. Dia adalah raja para dewa perantara. Mampu mengalahkan sesepuh dalam sekte. Petik 2. Zhang Jin sengaja membawa kekuatan Sangguan Xiong Feng untuk mengingatkan Duan Lingtian agar bersikap sopan kepada Sangguan Xiong Feng. Pada saat ini, Sangguan Xiong Feng berkata dengan nada yang tidak menimbulkan argumen, serahkan 2 pil keberuntunganmu. Saya ingin mereka. Bab 3693, Ancaman. Dengan ini, Duan Lingtian akhirnya menyadari mengapa Sangguan Xiong Feng muncul. Ternyata, Sangguan Xiong Feng mendambakan 2 pil keberuntungan yang baru saja diperolehnya dari aula perdagangan. Tak perlu dikatakan, dia tidak senang dengan nada mendominasi Sangguan Xiong Feng. Duan Lingtian melirik Sangguan Xiong Feng dan berkata, saya membutuhkan 2 pil keberuntungan jadi saya tidak akan memberikannya kepada siapapun. Ekspresi Zhang Jin berubah setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Sepertinya Duan Lingtian tidak mengerti kesulitan yang dia alami. Menurut pendapatnya, jika Duan Lingtian adalah murid Elder Lei, tidak apa-apa bagi Duan Lingtian untuk bertindak seperti ini. Saat ini, Duan Lingtian tidak memiliki dukungan. Oleh karena itu, tidak bijaksana bagi Duan Lingtian untuk menyinggung Sangguan Xiong Feng. Awalnya, saya berencana memberi Anda 2 artefak surgawi primitif untuk 2 pil menguntungkan. Namun, karena Anda begitu bodoh, saya hanya akan memberi Anda 1 sekarang, kata Sangguan Xiong Feng dengan senyum menghina di wajahnya. Pada saat yang sama, bilah hijau sepanjang 3 kaki bersinar dengan cahaya redup. Jelas artefak surgawi primitif tanpa jiwa artefak muncul di tangannya. Dalam kekuatan tingkat tuan seperti Sekte Kabut Tersembunyi, hampir tidak ada artefak surgawi primitif dengan jiwa. Bahkan jika ada, itu akan direnggut oleh pasukan peringkat kaisar. Adapun artefak surgawi terkemuka dengan jiwa, bahkan pasukan peringkat kaisar tidak memilikinya. Hanya pasukan peringkat tertinggi yang memiliki artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa. Meski begitu, biasanya, hanya mereka yang berpangkat tinggi yang memiliki artefak divin yang menonjol dengan jiwa. Artefak surgawi primitif. Zhang Jin menghela nafas setelah mendengar Sangguan Xiong Feng seolah-olah dia tidak terkejut dengan perilaku Sangguan Xiong Feng. Di sisi lain, Duan Lingtian hanya tertawa. Artefak surgawi primitif, terutama yang tanpa jiwa, jauh lebih berharga daripada artefak surgawi yang biasa-biasa saja. Bahkan jika seseorang dapat menukar 10 artefak divin primitif dengan 1 artefak divin biasa-biasa saja, tidak ada yang akan melakukan hal seperti itu. Mungkin, beberapa orang mungkin berpikir 2 kali jika mereka ditawari selusin dari 20 artefak surgawi primitif untuk 1 artefak surgawi yang biasa-biasa saja. Di aula perdagangan Sekte Kabut Tersembunyi, tidak ada yang akan menukar 10 artefak surgawi primitif dengan pil keberuntungan karena pil keberuntungan jauh lebih langka daripada artefak surgawi primitif. Lagi pula, di sekte, hampir semua murid dalam memiliki artefak surgawi primitif, tetapi sangat sedikit orang yang memiliki pil yang menguntungkan. Mereka tidak hanya dapat menggunakan pil itu sendiri, tetapi bahkan jika mereka tidak bisa, mereka dapat menukar barang-barang lain dengan mereka. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda 10 artefak surgawi primitif jika Anda memberi saya 1 pil menguntungkan. Duan Lingtian berkata, dengan jelas mengejek tawaran konyol Sangguan Xiong Fei. Bahkan pemimpin sekte dari Sekte Kabut Tersembunyi tidak akan membuat tawaran yang memalukan dan keterlaluan. Penatua Zhang Jin, ayo pergi, seru Duan Lingtian dan terbang menuju kediaman murid inti. Zhang Jin sadar kembali dan terbang mengejar Duan Lingtian. Kemudian, dia melanjutkan menjelaskan beberapa hal kepada Duan Lingtian yang tidak ada dalam pedoman murid inti. Dia sangat sabar, dan Duan Lingtian mendengarkan dengan penuh perhatian juga. Dalam hati, Duan Lingtian menekan amarah yang mengamuk di hatinya, Sangguan Xiong Feng, Anda akan menyesal merampok saya dari 2 pil keberuntungan saya hari ini. Di masa depan, balas dendam saya tidak akan sesederhana menuntut 2 pil keberuntungan sebagai balasannya.
Setelah menjalani dua kehidupan, Duan Lingtian telah mengalami banyak kesulitan dan kemunduran. Dia secara alami memahami prinsip mundur untuk maju. Ada hal-hal yang akan dia kompromikan, dan ada hal-hal yang tidak akan dia kompromikan apapun yang terjadi. Kali ini, itu hanya kehilangan dua pil keberuntungan yang akan sedikit menunda terobosannya. Tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawanya. Sepertinya aku hanya bisa memasuki suaka suci yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa sebagai dewa tingkat lanjut. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati. Pada saat ini, Sang Guang Xiongfeng, yang telah merenggut dua keberuntungan Duan Lingtian, pergi ke halaman independen di puncak-puncak. Long Xiao, saya telah melakukan apa yang Anda minta saya lakukan, kata Sang Guan Xiongfeng kepada seseorang di dalam halaman. Pada saat ini, seorang pemuda tinggi dan berotot mengenakan jubah emas gelap muncul dari halaman. Dia tampan, dan sikapnya agung seperti seorang kaisar muda yang memandang rendah dunia. Duan Lingtian benar-benar pengecut. Dia tidak punya tulang punggung sama sekali, kata Sang Guan Xiongfeng, aku hanya mengancamnya sedikit, dan dia dengan mudah melepaskan kedua pil keberuntungannya. Menurut pendapatku, orang seperti itu tidak layak menjadi murid Elder Lei atau bahkan menjadi salah satu dari kita. Bab 3694 Long Xiao. Tuanku sepertinya menyukainya. Aku tidak akan memperhatikannya jika bukan karena tuanku, kata pemuda jangkung itu mengejek sambil menggelengkan kepalanya, jadi bagaimana jika dia jenius jika dia tidak bisa tumbuh lebih kuat. Pemuda itu adalah Long Xiao, murid tertua Elder Lei. Si Tong Ming, yang telah menyampaikan niat Penatua Lei untuk menerima Duan Lingtian sebagai murid sebelumnya, adalah saudara juniornya. Long Xiao tahu bahwa tuannya sedikit tidak senang dengan penolakan Duan Lingtian bahkan jika tuannya tidak banyak bicara. Untuk alasan ini, dia mulai membenci Duan Lingtian. Ketika dia mendengar bahwa Duan Lingtian pergi ke aula perdagangan untuk menukar dua pil menguntungkan, dia telah meminta orang terdekatnya. Teman, Sang Guan Xiongfeng, yang merupakan murid tertua Elder Feng, untuk merebut dua pil keberuntungan dari Duan Lingtian untuk melampiaskan kemarahannya. Karena hubungan dekat mereka, Sang Guan Xiongfeng siap membantu Long Xiao. Apakah kamu akan mengabaikannya setelah ini atau apakah kamu masih berencana untuk mencari masalah dengannya? Sang Guan Xiongfeng bertanya. Dia berani menolak tuanku. Aku tentu saja tidak akan melepaskannya dengan mudah, kata Long Xiao dengan cemoohan saat matanya berkilat dingin, kita akan mempermalukannya nanti dan menggosok garam di lukanya. Sang Guan Xiongfeng tertawa. Baiklah, perbarui aku tentang rencanamu. Saya sangat tertarik dengan masalah ini. Kita harus menemukan kesempatan untuk menyingkirkannya selamanya setelah dia menjadi Raja Dewa. Berdasarkan perilakunya hari ini, dia pengecut atau dia menyembunyikan kekuatannya. Jika kita tidak menyingkirkannya, berdasarkan miliknya, bakat dan keterampilan pemahaman, dia pasti akan melampaui kita di masa depan. Pada saat itu, akan menjadi bencana bagi kita jika dia memutuskan untuk membalas dendam. Niat membunuh muncul di mata Sang Guan Xiongfeng di akhir kata-katanya. Tidak perlu terburu-buru, kata Long Xiao dengan senyum tipis, aku ingin melihatnya merangkak sejauh 10 mil untuk memohon pada tuanku agar menerimanya sebagai murid. Namun, berdasarkan karakter tuanku, aku tahu dia tidak akan menerima Duan Lingtian lagi. Kita dapat mengambil waktu kita dan membunuhnya begitu dia menjadi Raja Dewa ketika dia berpikir. Masa depannya sangat cerah. Kamu benar, kata Sang Guan Xiongfeng sambil mengangguk, aku tidak menyangka kita memiliki ide yang sama. Hilangnya dua pil keberuntungan sangat menghambat kemajuan kultivasi Duan Lingtian. Bagaimanapun, kedua pil itu bisa membantunya menjadi Raja Dewa hanya dalam sehari. Meskipun dia memiliki beberapa pil surgawi yang dapat membantu kultivasinya, tidak ada satupun yang dapat dibandingkan dengan pil keberuntungan. Dalam keadaan seperti itu, Duan Lingtian bahkan tidak bisa menggunakan buah surgawi konsolidasi yang dia peroleh sebagai hadiah untuk menjadi murid inti. Tepat sekali. Mata Duan Lingtian tiba-tiba menyala saat dia berpikir, aku lupa tentang klan Zhong. Setelah insiden di restoran klan Zhong di kota Skywin, klan Zhong sangat menghormatinya dan memberikan kompensasi yang murah hati atas pelanggaran mereka. Jika dia tidak salah, mereka pasti memberinya setengah dari kekayaan mereka sebagai kompensasi. Ini berarti bahwa klan Zhong harus masih memiliki setidaknya 5 pil menguntungkan. Seharusnya mencari Zhong Tiannu. Dengan itu, Duan Lingtian meninggalkan kediaman barunya yang terletak di dekat tempat latihan murid inti. Tempat latihan terletak di pegunungan, dan lebih dari 100 halaman dengan berbagai bentuk dan ukuran tersebar di sekitarnya. Hanya beberapa lusin halaman yang ditempati. Ketika Duan Lingtian tiba, dia dengan santai memilih halaman kosong untuk ditinggali. Lagi pula, mirip dengan
Kediaman murid dalam, dan tidak seperti kediaman murid bintang 10, lingkungan kultivasinya sama tidak peduli halaman mana yang dia pilih. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian akhirnya menemukan Zhong Tiannu. Tuan muda Duan, bagaimana saya bisa membantu Anda? Zhong Tiannu terkejut dan cemas ketika melihat Duan Lingtian datang mencarinya. Penampilan Duan Lingtian baru-baru ini telah mengejutkan semua orang di Sekte Kabut Tersembunyi, termasuk Zhong Tiannu. Dia tidak menyangka Duan Lingtian begitu berbakat dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum ruang angkasa. Berdasarkan kebangkitan Duan Lingtian di Sekte Kabut Tersembunyi, itu akan tidak butuh waktu lama bagi Duan Lingtian untuk dapat dengan mudah mengalahkan klan Zhong. Ada permintaan. Bisakah Anda bertanya kepada ayah baptis Anda apakah dia masih memiliki pil keberuntungan yang tersisa? Saya bersedia menukar artefak surgawi yang biasa-biasa saja dengan 3 pil keberuntungan, kata Duan Lingtian terus terang. Klan Zhong harus bersedia melakukan perdagangan ini karena Duan Lingtian menawarkan sesuatu yang bernilai tinggi kepada mereka. Aku akan berbicara dengan ayah baptisku tentang ini, kata Zhong Tiannu. Dia tidak membuang waktu dan mengirim ayah baptisnya, pemimpin klan dari klan Zhong kota Skywind. Tak lama kemudian, setelah menerima balasan, Zhong Tiannu berkata dengan nada meminta maaf, Tuan muda Duan, ayah baptisku meminta maaf. Memang, kami memiliki 5 pil menguntungkan. Namun, mereka baru-baru ini dibagikan kepada generasi muda sehingga kami hanya memiliki 1 yang tersisa. Ayah baptisku berkata dia akan mengirim yang tersisa ke Anda, tetapi Anda tidak perlu memberi kami imbalan apapun. Petik 2. Meskipun Duan Lingtian sedikit kecewa, dia masih senang mendapatkan 1 pil menguntungkan. Tolong beritahu pemimpin klan Anda bahwa saya berterima kasih atas sikap baiknya. Meskipun Duan Lingtian kejam terhadap klan Zhong di masa lalu, dia telah melepaskan dendamnya karena klan Zhong sangat kooperatif. Namun, ketika dia mengingat pertemuannya dengan prajurit kematian klan Zhong, dia mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak lengah. Satu-satunya alasan. Klan Zhong sangat takut padanya karena kesalahpahaman mereka tentang hubungannya dengan Duan Qiaoyu. Tanpa Duan Qiaoyu dan Yu Qiuyan, klan Zhong tidak akan begitu patuh. Ketika Duan Lingtian kembali ke kediamannya, dia melihat seseorang menunggunya di pintu masuk. Itu adalah seorang pemuda tinggi dan berotot mengenakan jubah emas gelap. Dia agak tampan dan memiliki aura agung dan bermartabat tentang dirinya. Anda, Duan Lingtian mengangkat alis. Long Xiao, kata pemuda itu sebelum dia menghilang dan muncul kembali di depan Duan Lingtian dan mengukur Duan Lingtian. Long Xiao, perasaan tidak menyenangkan segera muncul di hatinya. Setelah Sangguan Xiong Feng mengambil 2 pil keberuntungannya, Zhang Jin berbicara singkat tentang Long Xiao. Oleh karena itu, dia tahu Long Xiao adalah murid tertua Elder Lei. Penatua Lei adalah salah satu dari 4 tetua tertinggi dari Sekte Kabut Tersembunyi. Duan Lingtian telah menolak undangannya melalui Si Tong Ming. Zhang Jin membesarkan Long Xiao karena dia curiga tindakan Sangguan Xiong Feng ada hubungannya dengan Long Xiao karena Long Xiao memiliki hubungan yang baik dengan Sangguan Xiong Feng. Selain itu, Sangguan Xiong Feng tidak menggunakan pil keberuntungan, dan itu di bawahnya untuk merebut pil keberuntungan dari juniornya. Bagaimanapun, dia harus menjaga reputasinya dan reputasi tuannya. Meskipun Zhang Jin mengatakan ini hanya spekulasinya dan dia tidak yakin, Duan Lingtian berpikir bahwa kemungkinan besar Zhang Jin benar. Long Xiao berkata dengan arogan, biarkan aku memperkenalkan diri. Saya Long Xiao, murid tertua Elder Lei. Si Tong Ming, yang sebelumnya kamu temui, adalah adik laki-lakiku. Apa yang bisa saya bantu? Duan Lingtian bertanya tanpa nada. Aku bukan apa-apa, kata Long Xiao mengejek sambil menggelengkan kepalanya, aku mendengar seseorang mengambil 2 pil keberuntunganmu, yang telah kamu tukarkan dengan artefak surgawi yang biasa-biasa saja. Kudengar pelakunya adalah Sangguan Xiong Feng, murid tertua Elder Feng. Jadi, apakah kamu datang untuk mengejekku? Duan Lingtian tetap tenang. Dia sudah lama menduga bahwa Long Xiao datang untuk mengoleskan garam pada lukanya. Tentu saja tidak, kata Long Xiao sambil menggelengkan kepalanya, aku di sini untuk memberimu solusi. Sangguan Xiong Feng hanya berani merebut pil darimu karena kurangnya dukunganmu di sekte, kan? Apakah Anda pikir dia akan berani melakukan ini jika Anda adalah murid tuanku? Jika Anda menjadi saudara junior saya, Sangguan Xiong Feng pasti akan mengembalikan 2 pil keberuntungan yang dia ambil darimu. Bab 3695, Keberangkatan Sementara Duan Lingtian dari Sekte Kabut Tersembunyi. Sementara Long Xiao berpura-pura frustrasi atas kemalangan Duan Lingtian hanya berpikir bahwa Long Xiao tampak seperti badut yang melompat.
Dia bertanya, apa maksudmu? Jadilah murid tuanku, kata Long Xiao saat matanya berbinar ketika dia melihat kilatan ketertarikan di mata Duan Lingtian, namun, tuanku adalah salah satu dari 4 tetua tertinggi dari Sekte Kabut Tersembunyi. Karena Anda menolaknya, dia tidak akan dengan mudah menerima Anda lagi. Untungnya bagi Anda, masih ada jalan. Jika Anda berlutut dan bersujud mulai dari 10 mil jauhnya dari kediaman tuanku ke pintu masuk, dia pasti akan tergerak oleh ketulusanmu dan menerimamu sebagai muridnya. Lagi pula aku sangat mengenalnya. Akan lebih baik jika Anda tidak menahan diri ketika Anda bersujud dan membiarkan dahi Anda berdarah. Petik 2. Duan Lingtian mengangguk tanpa ekspresi dan berkata, aku akan memikirkannya. Tak perlu dikatakan, Duan Lingtian hanya bermain bersama untuk mencegah Long Xiao menyebabkan masalah lagi seperti yang dilakukan Sangguan Xiong Feng. Dari apa yang dikatakan Zhang Jin, meskipun Long Xiao sedikit lebih lemah dari Sangguan Xiong Feng, dia masih merupakan 5 murid inti terkuat di dunia tersembunyi. Sekte Kabut. Dia adalah Raja Dewa tingkat menengah yang mampu mengalahkan Raja Dewa tingkat lanjut biasa. Yang paling penting, Tuan Long Xiao adalah salah satu tetua tertinggi. Untuk semua alasan ini, dia tahu dia akan dirugikan jika dia secara membabi buta menentang Long Xiao sekarang. Baiklah, pikirkanlah, Long Xiao mengangguk dan berkata, jika kamu melakukan seperti yang aku sarankan, kamu pasti akan menjadi murid tuanku dan adik laki-lakiku. Pada saat itu, saya akan meminta Sangguan Xiong Feng untuk mengembalikan 2 pil keberuntungan kepada Anda. Setelah Long Xiao pergi, Duan Lingtian berpikir dalam hati, sepertinya hari-hariku di sekte tidak akan lagi damai. Saya harus meninggalkan sekte untuk sementara agar mereka tidak mencari masalah dengan saya. Lagi pula aku masih terlalu lemah. Aku akan kembali setelah aku cukup kuat. Dengan itu, Duan Lingtian pergi bahkan tanpa memasuki kediamannya. Sebelum dia pergi, dia mencari Zhong Tiannu dan mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan pil keberuntungan sesegera mungkin karena dia memiliki sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Zhong Tiannu dengan cepat menyampaikan pesannya. Zhong Da kemudian mengirim salah satu bawahannya untuk memberikan pil keberuntungan kepada Duan Lingtian di pintu masuk kota Skywind. Selain itu, Duan Lingtian juga mengirim pesan ke Wu Feng sebelum dia pergi. Kakak senior Wu Feng, saya akan meninggalkan sekte sementara dan akan kembali dalam 2 bulan. Tolong tunggu saya di luar tanah sekte sebelum Anda pergi. Petik 2. Duan Lingtian secara alami tidak lupa pergi ke tempat suci surgawi yang ditinggalkan Kaisar Dewa bersama Wu Feng. Baiklah, jawab Wu Feng, tidak menyadari kesulitan Duan Lingtian. Setelah menerima jawaban Wu Feng, Duan Lingtian meninggalkan sekte kabut tersembunyi. Karena dia memiliki token identitas murid inti, dia dapat dengan mudah melewati formasi yang menjaga perkebunan sekte. Setelah mendapatkan pil menguntungkan dari bawahan klan Qin di pintu masuk kota Skywind, Duan Lingtian segera pergi. Dia melakukan perjalanan ke barat di mana kekuatan peringkat kaisar yang mengendalikan sekte kabut tersembunyi berada. Wilayah barat makmur karena keberadaan sekte peringkat kaisar. Aku pergi ke King Descending City, pikir Duan Lingtian dalam hati. King Descending City adalah salah satu kota besar di sekitar perkebunan sekte peringkat kaisar. Bukan hanya kotanya yang besar, tetapi juga makmur. Dia tidak pergi ke kota terbesar di daerah itu karena jaraknya yang jauh. Itu akan memakan waktu sebulan hanya untuk melakukan perjalanan bolak-balik, yang hanya membuang-buang waktu. WHO, tahu apakah dia akan dapat menemukan lebih banyak pil menguntungkan di King Descending City? Perjalanannya mulus, dan dia tidak bertemu bandit. Mungkin, itu karena kendali pasukan peringkat kaisar. Suara mendesing. Duan Lingtian melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi selama 5 hari 5 malam sebelum dia akhirnya tiba di King Descending City. King Descending City jauh lebih besar dari Skywind City dan dikelilingi oleh pegunungan. Jika seseorang terbang di ketinggian rendah, dia akan merindukan kota. Bagi Duan Lingtian, pegunungan berfungsi sebagai perlindungan alam kota di segala arah. Dengan ini, akan sulit untuk menembus pertahanan kota. Sekte peringkat kaisar yang mengendalikan sekte kabut tersembunyi terletak di sebelah barat kota Turun Raja. Klan peringkat tuan dan sekte peringkat tuan masing-masing terletak di utara dan selatan kota. Mirip dengan sekte kabut tersembunyi, mereka semua berada di bawah kendali sekte peringkat kaisar. Petik 2. King Descending City dapat dianggap sebagai pusat-pusat untuk sekte peringkat kaisar dan berbagai pasukan peringkat rajanya. Suara mendesing. Duan Lingtian berteleportasi dan tiba di pintu masuk kota hanya dalam sekejap mata. Kerumunan orang keluar masuk kota pada jam ini. Banyak orang terlihat datang dari segala arah.
Duan Lingtian memandang kota yang tampak kuno dan akan masuk kapan. Bergerak, sebuah suara keras terdengar dari punggung Duan Lingtian. Kemudian, dia merasakan sebuah kekuatan bergegas ke arahnya sehingga dia buru-buru berteleportasi ke samping. Kereta yang ditarik oleh 3 binatang identik melewati Duan Lingtian. Seorang pria parubaya berotot mengenakan jubah bagus duduk di tengah kereta. Fitur wajahnya menonjol, dan dia memiliki bekas luka pisau yang khas di atas alisnya. Kereta lain yang tertutup rapat dengan tirai mengikuti di belakang kereta pertama. Buat jalan. Itu adalah klan Ouyang. Seseorang berteriak. Orang-orang mulai membuka jalan bagi kereta. Klan Ouyang. Pada saat ini, dia akhirnya melihat kata Ouyang terpampang di sisi gerbong. Klan Ouyang terlalu mendominasi, bisik seseorang. Yah, mereka cukup kuat untuk mendominasi, kata orang lain sambil menggelengkan kepalanya. Klan ini adalah salah satu klan peringkat raja terkuat dengan banyak raja dewa. Yang paling penting, Tuan Muda Klan adalah murid dari tetua kedua dari pasukan peringkat Tuan, 10.000 Sekte Iblis, dan dia sangat disayang oleh para tetua. Duan Lingtian langsung mengingat kejadian di rumah lelang klan Zhou di kota Skywind. Saat itu, orang yang ingin menyerangnya bernama Han Ligang, penatua kedua dari 10.000 Sekte Iblis. Karena alasan itu, Yu Qiusuan telah memotong lengan Han Ligang. Pada akhirnya, Han Ligang adalah terpaksa berlutut dan meminta maaf padanya. Dia masih bisa mengingat adegan Han Ligang dipermalukan. Tuan muda dari klan Ouyang adalah murid Han Ligang. Kereta klan Ouyang melaju melewati hanya dalam sekejap mata. Duan Lingtian tidak memperhatikannya. Lagi pula, dia tidak cukup kuat untuk membalas dendam sekecil itu. Dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya secara tidak perlu. Namun, untuk hal-hal yang dekat dengan hatinya, dia dengan senang hati akan mempertaruhkan nyawanya. Misalnya, ketika Yun King Yan dari Tanah Persembahan Surgawi datang untuk membawa KR pergi, dia tahu dia bukan tandingan Yun King Yan saat itu, tapi dia masih tidak ragu untuk melawan. Aku menemukan penginapan untuk menetap sebelum aku mengkonsumsi pil menguntungkan. Duan Lingtian mengikuti kerumunan dan memasuki King Descending City sebelum dia menemukan penginapan berukuran sedang. Setelah dia duduk di kamarnya yang terisolasi, dia mengkonsumsi pil keberuntungan dan mulai berkultivasi di tempat tidur. Hanya dalam beberapa saat tubuhnya menyerap kemanjuran pil, memperkuat energi surgawinya. Bab 3696 Kir, apakah ini kamu? Duan Lingtian menyerap keampuhan pil menguntungkan hanya dalam 1 jam. Seperti yang dia duga, dia telah mencapai kemacetan. Setelah menembus kemacetan, dia akan menjadi Raja Dewa yang belum sempurna. Dengan buah surgawi konsolidasi, dia akan dapat menstabilkan basis kultivasinya dengan cepat setelah menjadi Raja Dewa. Pada saat itu, kekuatannya akan meningkat pesat, dan dia tidak perlu lagi mewaspadai orang-orang seperti Sangguan Xiong Feng dan Long Xiao. Meskipun dia hanya Raja Dewa yang belum sempurna, dengan pemahamannya tentang hukum ruang angkasa, dia setidaknya akan mampu bertarung imbang dengan keduanya bahkan tanpa menggunakan pedang indah 7 lubang miliknya, artefak suci yang menonjol. Jika dia menggunakan pedang indah 7 lubang, dia yakin dia akan bisa membunuh mereka. Dengan bantuan Huanger bahkan jika mereka bergabung. Sayang sekali. Duan Lingtian merasa sangat disayangkan bahwa kedua pil keberuntungannya direnggut oleh Sangguan Xiong Feng. Kalau tidak, dia pasti sudah menerobos dan menjadi Raja Dewa yang belum sempurna sekarang. Sangguan Xiong Feng, Long Xiao, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri saat matanya yang menyipit berkilat dingin, kalian berdua akan membayar untuk apa yang kamu lakukan. Tunggu saja. Duan Lingtian secara alami marah dengan tindakan Sangguan Xiong Feng. Dia hanya memilih untuk bertahan karena kehilangan pil hanya akan sedikit menunda kultivasinya dan mengungkapkan kartu asnya akan menjadi bencana yang fatal. Sedikit keterlambatan dalam basis kultivasinya tidak seberapa dibandingkan dengan hidupnya. Mari kita lihat apakah aku bisa mendapatkan pil keberuntungan di King Descending City. Jika saya bisa mendapatkannya, saya harus bisa menjadi Raja Dewa yang belum sempurna sebelum pergi ke tempat suci yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa. Aku akan bisa mendapatkan lebih banyak harta jika aku lebih kuat. Duan Lingtian menantikan untuk menjelajahi suaka suci yang disebutkan oleh Wu Feng, seorang murid dalam dari Sekte Kabut Tersembunyi. Divine Sanctuaries diciptakan oleh Lord of Gods dan Emperors of Gods yang kuat untuk menjaga harta dan harta benda mereka ketika mereka tidak yakin mereka akan mampu melewati kesengsaraan surgawi. Sebagian besar Lord of Gods dan Emperors of Gods ini adalah pembudidaya tanpa sekte. Mereka yang termasuk kekuatan secara alami akan meninggalkan harta dan harta benda mereka untuk memberi manfaat bagi generasi masa depan dari kekuatan yang mereka miliki.
Setelah menjadi Raja Dewa, seseorang harus menjalani kesengsaraan surgawi setiap 1000 tahun sekali. Selain itu, intensitasnya akan meningkat dengan setiap kesusahan yang lewat. Tak perlu dikatakan, jika kekuatan seseorang mandek, seseorang pada akhirnya akan terbunuh oleh kesengsaraan surgawi. Surgawi. Kesengsaraan akan berlanjut sampai seseorang menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Bahkan dewa tertinggi tidak dibebaskan dari kesengsaraan surgawi. Faktanya, dewa tertinggi tingkat lanjut, yang hanya berada di urutan kedua setelah pembangkit tenaga listrik tertinggi, di alam dewa tidak setua yang dipikirkan orang. Bagaimanapun, usia bukanlah faktor untuk menjadi dewa tertinggi. Selama seseorang terus meningkat dan selamat dari kesengsaraan, seseorang akan dapat menjadi dewa yang maha esa. Seseorang bisa hidup selama surga dan bumi jika dia tidak menjadi raja para dewa karena dia tidak harus melalui kesengsaraan surgawi. Setelah menjadi Raja Dewa, seseorang harus terus berusaha untuk meningkatkan kekuatannya. Kalau tidak, seseorang pada akhirnya akan dibunuh oleh surgawi. Kesengsaraan. Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak akan pernah bisa mengganggu kesengsaraan surgawi. Legenda mengatakan bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi pernah mencoba mengganggu kesengsaraan surgawi. Akibatnya, ia menarik kesengsaraan surgawi dan meninggal dengan kematian yang mengerikan. Dengan itu sebagai contoh, yang tertinggi lainnya. Pembangkit tenaga listrik secara alami tidak berani ikut campur dan hanya bisa menyaksikan keturunan mereka mengalami kesengsaraan surgawi. Jelas, kesengsaraan surgawi adalah kekuatan alami yang jauh melampaui pembangkit tenaga listrik tertinggi. Aku harus menjelajahi kota. Duan Lingtian meninggalkan penginapan untuk mencari pil keberuntungan. Karena dia telah mencapai kemacetan, tidak ada gunanya berkultivasi untuk saat ini. Dia berkeliaran di jalan-jalan King Descending City dan melihat banyak tetua dan murid dari sekte kabut tersembunyi. Dia memilih untuk menghindari mereka sehingga keberadaannya tidak akan bocor ke Sangguan Xiong Feng dan Long Xiao. Usahanya akan sia-sia jika keduanya mengetahui keberadaannya. Terlebih lagi, Long Xiao akan semakin marah setelah menyadari bahwa dia telah ditipu tempo hari. Meskipun ada aturan di sekte kabut tersembunyi, Penatua Lei, penatua tertinggi, pasti akan melindungi Long Xiao. Tidak ada yang berani menentang Penatua Lei, penatua tertinggi, jika dia bersikeras melindungi Long Xiao. Pada saat itu, mereka bahkan mungkin mengorbankannya untuk menenangkan Penatua Lei. Untuk alasan ini, Duan Lingtian telah mempertimbangkan apakah dia harus kembali ke sekte kabut tersembunyi. Lagi pula, tidak ada yang mengikatnya dengan sekte tersebut. Aku memutuskan apakah akan kembali atau tidak setelah aku keluar dari tempat suci surgawi. Bahkan jika saya tidak kembali ke sekte, saya masih bisa kembali dan membalas dendam setelah saya tumbuh cukup kuat. Faktanya, saya tidak perlu kembali ke sekte untuk membalas dendam. Saya bisa membunuh mereka ketika mereka meninggalkan sekte. Duan Lingtian tahu dia bisa bertindak impulsif. Dia ingin membunuh anggota sekte kabut tersembunyi di perkebunan sekte, setidaknya dia harus menjadi dewa-dewa yang kuat. Lagi pula, selain harus berurusan dengan para dewa di sekte, dia juga harus berurusan dengan formasi penjaga sekte. Selama 1,5 bulan terakhir, Duan Lingtian telah menjelajahi King Descending City dan bahkan berpartisipasi dalam 2 acara lelang, tetapi dia masih tidak menemukan pil menguntungkan. Dia bahkan mendekati beberapa pasukan peringkat raja yang sebanding dengan klan Zhong dan menawarkan artefak surgawi yang biasa-biasa saja untuk pil. Tetapi masih belum ada hasil bahkan jika beberapa dari mereka dengan antusias berjanji kepadanya bahwa mereka akan mencari pil itu. Pil menguntungkan tidak mahal karena hanya dewa yang bisa menggunakannya, tapi itu sangat langka. Sungguh beruntung klan Zhong memiliki begitu banyak pil keberuntungan. Sayang sekali klan itu telah menghabiskan 4 dari 5 pil yang tersisa. Petik 2. Selama waktu ini, Duan Lingtian menemukan bahwa identitas murid inti dari sekte kabut tersembunyi agak berguna. Dia sengaja memasang token identitas murid intinya ketika dia mengunjungi pasukan peringkat raja di kota. Token identitas tidak dapat dipalsukan, dan sekte kabut tersembunyi adalah kekuatan yang harus diperhitungkan di King Descending City sehingga para pemimpin pasukan yang dia kunjungi secara pribadi akan menyambutnya. Bahkan jika para pemimpin pasukan tidak hadir, orang terkuat berikutnya di pasukan akan keluar untuk menyambutnya. Bagaimanapun, status murid inti sebanding dengan penatua batin. Bagaimana mungkin murid inti tidak dihormati? Misalnya, bahkan klan Zhong menghormati Tang Chun, sesepuh dalam sekte kabut tersembunyi. Pada saat ini, Duan Lingtian menerima pesan. Dia terkejut ketika mendengar suara Tang Wuyan. Kamu ada di mana? Tang Wuyan telah menunggu kabar dari Duan Lingtian.
Namun, setelah menunggu dengan sia-sia begitu lama, dia memutuskan untuk mengambil inisiatif untuk menghubunginya terlebih dahulu. Dua untuk mencarimu. Tapi kamu tidak ada di sana, kata Tang Wuyan. T meninggalkan sekte untuk sementara dan akan kembali setelah beberapa waktu, jawab Duan Lingtian. Baik, jangan ragu untuk mencari saya jika Anda membutuhkan bantuan saya, kata Tang Wuyan. Oke, jawab Duan Lingtian singkat. Bagaimanapun, dia telah lama memutuskan untuk menjaga jarak antara dia dan Tang Wuyan. Kembali ke sekte kabut tersembunyi. Sedikit kekecewaan terlihat di wajah cantik Tang Wuyan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah dia tidak menganggapku menarik? Saya benar-benar bertanya-tanya betapa cantiknya istri-istrinya. Sementara Tang Wuyan meratapi ketidakpedulian Duan Lingtian baru saja meninggalkan toko dengan senyum pahit di wajahnya. Sepertinya aku tidak akan bisa mendapatkan pil keberuntungan lagi sebelum aku harus pergi ke Divine Sanctuary. Duan Lingtian secara naluriah melihat ke atas setelah dia meninggalkan restoran ketika sebuah kereta melewatinya. Jendela samping menghadap Duan Lingtian, dan ketika tirai ditiup ke samping, dia melihat seorang wanita cantik. Seolah-olah dia bisa merasakan tatapannya, wanita itu menatapnya dengan sedikit kerutan di wajahnya sebelum dia membuang muka dan menutup tirai. Ketika Duan Lingtian sadar, dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Wajahnya sedikit memerah saat dia mengejar kereta. Kir, Duan Lingtian terbang keluar dan memblokir kereta hanya dalam sekejap mata. Kereta berhenti tiba-tiba ketika seorang pria parubaya menarik kendali binatang buas yang menarik kereta. Kuku binatang itu meninggalkan parit yang dalam di tanah ketika mereka tiba-tiba ditarik untuk berhenti. Apakah kamu memiliki keinginan kematian? Pria parubaya itu menyalak sambil memelototi Duan Lingtian. Duan Lingtian mengabaikan pria parubaya itu. Matanya terlatih dengan kuat di kereta. Dia mencoba untuk menekan kegembiraannya ketika dia bertanya, Kir, apakah itu kamu? Matanya berkilat gembira, dan napasnya bertambah cepat saat dia menunggu jawaban. Bab 3697, Ling Hu Qingze. Keindahan tak tertandingi yang dilihat Duan Lingtian melalui jendela samping kereta tampak persis seperti KR. Segala sesuatu tentang dia seperti KR kecuali untuk gaya rambut. Lagi pula, dia sangat akrab dengan istrinya. Setiap fitur wajah wanita itu persis seperti wajah KR. Dengan itu, bagaimana dia bisa tidak menghentikan kereta? Kir, apakah itu kamu? Duan Lingtian tidak peduli dengan pria parubaya yang marah dan binatang iblis yang gelisah sama sekali saat ini. Yang dia pedulikan saat ini hanyalah wanita cantik yang duduk di kereta. Asi, apa yang terjadi? Suara serak dan wanita tua terdengar dari kereta pada saat ini. Kamu tahu nona muda tidak enak badan dan tidak bisa stres. Ekspresi pria parubaya itu berubah saat dia berkata dengan ketakutan, Penatua Qingze, saya tidak bermaksud menakut-nakuti nona muda. Seorang pria tak dikenal tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan kami. Apakah Anda benar-benar membutuhkan seorang wanita tua seperti saya untuk secara pribadi menyelesaikan masalah sepele seperti itu? Kata wanita tua itu dengan tidak sabar. Tentu saja tidak, Penatua Qingze, pria parubaya itu buru-buru menjawab. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian dengan ekspresi gelap dan berteriak, pergilah, bocah. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika kereta menabrakmu. Ketika Duan Lingtian memperluas kesadaran surgawinya, dia menemukan bahwa kereta itu dilindungi oleh formasi yang menghalangi suaranya. Sementara itu, pria parubaya itu menjadi tidak sabar dan marah ketika dia melihat Duan Lingtian mengabaikannya. Dia tidak lagi peduli dan mendorong kereta ke depan menuju Duan Lingtian. Para penonton terkejut dengan ini. Dia akan mati. Pemuda itu tampaknya terganggu. Apakah dia gila? Dia tidak hanya memblokir kereta seseorang, tetapi dia bahkan mengabaikan peringatan itu dan berdiri di sana agar kereta itu menabraknya. Petik 2. Lihat token yang tergantung di pinggangnya, dia sepertinya murid inti dari sekte kabut tersembunyi. Para penonton terkejut ketika mereka melihat token identitas Duan Lingtian. Dengan status murid inti di sekte kabut tersembunyi, sekte itu pasti tidak akan membiarkan masalah itu berlalu jika murid inti mereka dilukai. Selain itu, tidak banyak murid inti di sekte kabut tersembunyi. Dalam sejarah sekte, tidak pernah ada lebih dari 100 murid inti pada satu waktu. Saat ini, ada kurang dari 70 murid inti di sekte kabut tersembunyi. Seorang murid inti dari sekte kabut tersembunyi. Asteris ekspresi pria parubaya itu sedikit berubah ketika dia mendengar percakapan di sekitarnya. Ketika dia melihat tanda identitas di pinggang Duan Lingtian juga, dia buru-buru menarik kendali lagi. Si wanita tua itu berseru dengan marah, ada apa denganmu?
Apakah Anda merasa terlalu mudah untuk mengarahkan nona muda berkeliling dan Anda lebih suka diberi pekerjaan yang lebih sulit? Petik 2. Sepertinya formasi tidak mencegah suara pria parubaya memasuki kereta. Penatua King Ze, bukan itu, si pria parubaya itu berkata dengan cemas sebelum dia buru-buru menjelaskan, pemuda yang menghalangi jalan kita adalah murid inti dari Sekte Kabut Tersembunyi. Aku tidak bisa begitu saja mengaduk-aduknya. Seorang murid inti dari Sekte Kabut Tersembunyi. Dengan itu, sesosok turun dari kereta. Itu adalah seorang wanita tua dengan kepala penuh rambut putih yang mengenakan jubah panjang polos. Wajahnya dipenuhi kerutan, dan dia memiliki aura gagah berani di sekelilingnya. Orang bisa mengatakan dia pasti cantik ketika dia masih muda. Wanita tua itu memandang Duan Lingtian sebelum dia mengalihkan pandangannya ke token identitasnya. Dia mengangkat tangannya, dan kekuatan tak terkalahkan membawa token identitas ke tangannya. Duan Lingtian. Wanita tua itu tampak terkejut setelah memastikan keaslian token identitas dan melihat nama di token. Dia menatapnya dan berkata, kamu adalah anak ajaib yang bergabung dengan Sekte Kabut Tersembunyi baru-baru ini dan menempati peringkat pertama dalam pertempuran tangga surgawi untuk murid-murid dalam yang adalah dewa. Anda telah menjadi murid inti. Dari apa yang saya tahu, dewa terakhir yang menjadi murid inti adalah Sui Haichuan, dan itu terjadi 10.000 tahun yang lalu. Aku tidak menyangka seseorang seperti dia akan muncul lagi setelah 10.000 tahun. Wanita tua itu jelas telah mendengar banyak tentang Duan Lingtian tetapi tidak menyadari bahwa dia telah menjadi murid inti. Karena dia baru saja menjadi murid inti, berita itu belum menyebar jauh. Para penonton terkejut dengan kata-kata wanita tua itu. Dia Duan Lingtian. Keajaiban yang baru-baru ini bergabung dengan Sekte Kabut Tersembunyi. Petik 2. Dia dulunya adalah murid Akademi Kabut Tersembunyi Kota Skywind. Dia mendapatkan rekomendasi dari Murong Sui Feng, dekan akademi yang juga wakil pemimpin Sekte Kabut Tersembunyi. Kemudian, dia menjadi terkenal setelah peringkat pertama dalam pertempuran tangga surgawi dan membunuh Qiu, salah satu yang terkuat. Dewa di antara murid-murid batin. Orang-orang bertanya-tanya apakah dia telah lulus ujian murid inti. Petik 2. Yah, jelas, dia lulus ujian. Dia adalah dewa kedua yang menjadi murid inti dalam sejarah Sekte Kabut Tersembunyi. Ini berarti Duan Lingtian memiliki peluang besar untuk menjadi seperti penatua Sui Haichuan. Semua orang mengungkapkan ekspresi hormat di wajah mereka ketika Sui Haichuan disebutkan. Bagaimanapun, dia adalah seorang tetua terkenal di pasukan peringkat kaisar. Bagaimana mungkin orang-orang di kota seperti King Descending City tidak kagum pada orang seperti itu? Pada saat ini, lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh bertanya, Duan Lingtian, mengapa Anda menghalangi kereta klan Linghu kami? Bahkan jika Anda adalah murid inti dari Sekte Kabut Tersembunyi, tidak dapat disangkal bahwa tindakan Anda tidak pantas. Selain itu, Anda mencoba menembus formasi peredam kebisingan kereta kami menggunakan energi surgawi Anda. Apa artinya ini? Klan Linghu. Para penonton menjadi gempar lagi setelah mendengar kata-kata wanita tua itu. Mereka dari klan Linghu. Klan Linghu adalah klan terkenal yang terletak di pinggiran kota Turun Raja dan sebanding dengan Sekte Kabut Tersembunyi dan 10.000 sekte setan. Sekte Kabut Tersembunyi terletak di sebelah timur kota Turun Raja, 10.000 sekte iblis terletak di selatan kota, pasukan peringkat kaisar yang mengendalikan Eastern Ridge Mansion terletak di sebelah barat kota, klan Linghu terletak di utara kota. Klan Linghu, Sekte Kabut Tersembunyi, dan 10.000 sekte iblis adalah tiga kekuatan utama yang terletak di dekat kota Turun Raja. Sebagai salah satu dari tiga kekuatan utama, kekuatan dan kekayaan klan Linghu setara dengan Sekte Kabut Tersembunyi. Pria parubaya memanggilnya sebagai penatua King Ze, mungkinkah dia Linghu King Ze? Janda hitam, terkenal yang mengguncang rumah punggungan timur. Surga, janda hitam. Dia tampaknya adalah Raja Dewa yang maju. Faktanya, banyak Raja Dewa yang maju telah mati di tangannya, aku tidak menyangka dia masih hidup. Setelah menghilang begitu lama, kupikir dia sudah mati. Berdasarkan kekuatan masa lalunya, saya pikir dia seharusnya menjadi Lord of Gods sekarang. Linghu King Ze, janda hitam, terkenal di Eastern Ridge Mansion 10.000 tahun yang lalu. Bahkan pasukan peringkat kaisar mengenalnya meskipun dia hanya dari klan peringkat raja. Bahkan, dia terkenal bukan karena kekuatannya. Lagi pula, dia hanyalah Raja Dewa tingkat lanjut, dan ada banyak orang-orang di sekitar pasukan tingkat raja, apalagi pasukan tingkat kaisar. Dia menjadi terkenal karena dia membunuh kekasih masa kecilnya. Rumor mengatakan bahwa kekasihnya mengkhianatinya dan meninggalkannya untuk wanita lain. Dia membalas dengan membunuh semua wanita yang memiliki hubungan dengan kekasihnya.
Pada akhirnya, dia membunuh sekitar 1.000 orang, yang setidaknya selusin maju. Raja para Dewa, seorang tetua dari pasukan peringkat kaisar berpikir bahwa masalah ini telah berlangsung cukup lama sehingga dia melangkah maju untuk menghentikan pembantaian dan mengakhiri masalah ini. Setelah itu, Lord of God dari klan Linghu meminta maaf kepada sesepuh dan berjanji untuk menghukum Linghu Qingze. Setelah itu, Linghu Qingze menghilang dan tidak ada yang terdengar lagi darinya. Pada saat ini, Duan Lingtian mengabaikan percakapan hening di sekitarnya. Dia hanya fokus mencari tahu apakah wanita di dalam kereta itu adalah istrinya Kr. Dia memanggil, "Senior." Bab 3698, aku hampir yakin dia Kr. Setelah sadar kembali, Duan Lingtian menangkupkan tangannya dengan hormat pada Linghu Qingze dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya siapa wanita muda di dalam kereta?" Linghu Qingze sempat terpana oleh pertanyaan Duan Lingtian. Kemudian, dia menjawab dengan acuh tak acuh, "Dia adalah Cuyin, nona muda dari klan Linghu kami." Nona muda dari klan Linghu. Cuyin. Duan Lingtian bertanya-tanya apakah pemuda itu hanya mirip. Namun, mungkinkah dua orang mirip satu sama lain sedemikian rupa? Fitur wajah mereka sama, dan temperamen mereka sama. Mungkinkah benar-benar ada kebetulan seperti itu? Secara alami, mereka bisa menjadi kembar identik. Bahkan Kr memiliki saudara kembar identik. Meskipun demikian, perilaku dan temperamen mereka berbeda. Namun, ketika Kir memulihkan ingatannya yang hilang dan mendapatkan kembali kekuatannya, penampilannya telah mengalami perubahan halus oleh karena itu, dia tidak lagi menyerupai saudara kembarnya di alam biasa. Dia telah mengatakan penampilannya secara bertahap akan kembali seperti dulu, yang berarti dia tidak akan lagi memiliki penampilannya dari kehidupannya saat ini. Sebelum Kr mendapatkan kembali ingatannya, dia tampak seperti saudara kembar identiknya. Namun, setelah mendapatkan kembali ingatan dan kekuatannya, penampilannya hanya 60% hingga 70% mirip dengan saudara kembarnya. Wanita di gerbong menyerupai Kir di kehidupan sebelumnya. Apakah saudara kembar Kr dari kehidupan sebelumnya? Tidak, Kir mengatakan bahwa dia adalah putri tunggal. Dia memiliki seorang kakak laki-laki tetapi tidak memiliki saudara perempuan. Jadi, apakah dia hanya mirip? Petik 2. Pikiran terus berpacu di benak Duan Lingtian. Apakah ada kecelakaan di tanah persembahan menyelam sehingga Kr harus datang ke tanah energi yang mendalam? Karena saya bahkan bisa datang ke sini dengan penutupan lorong, bukan tidak mungkin Kr datang ke sini. Meskipun wanita itu tidak menunjukkan reaksi apapun ketika dia melihat saya, itu tidak berarti dia bukan Kir. Mungkin, sesuatu terjadi padanya dan dia kehilangan ingatannya. Duan Lingtian mengingat saat dia kehilangan ingatannya sebentar ketika dia berada di alam duniawi. Faktanya, bahkan Feng Tianwu telah kehilangan ingatannya untuk waktu yang singkat. Aku hampir yakin dia Kr. Duan Lingtian berpikir dalam hati berulang kali. Seolah-olah dia telah kehilangan rasionalitasnya saat ini. Lagi pula, dia sangat merindukan istrinya. Dari saat dia berada di alam duniawi ke alam Devata dan alam dewa, dia hanya memiliki satu tujuan, untuk bersatu kembali dengan keluarganya. Bagaimana mungkin dia tidak kehilangan dirinya ketika dia akhirnya melihat seorang wanita yang sangat mirip dengan istrinya, Kr. Kemiripan mereka bahkan lebih besar dari kemiripan Kr dan Gan Ruyan. Temperamen mereka sangat mirip, terlebih lagi, setelah berada di alam dewa begitu lama, aku yakin Kr juga sedikit berubah. Semakin Duan Lingtian memikirkannya, semakin yakin dia bahwa wanita di kereta itu adalah istrinya, Kr. Sementara Duan Lingtian tenggelam dalam pikirannya, para penonton mulai berdiskusi di antara mereka sendiri lagi. Nona muda Cuyin dari klan Linghu. Kecantikan nomor 1 di klan Linghu. Dikatakan bahwa Nona muda Cuyin muncul di klan Linghu sekitar 200 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa nyonya kedua dari klan Linghu, yang telah hilang selama bertahun-tahun, membawanya kembali, mengatakan bahwa dia adalah putrinya. Jika nyonya kedua dari klan Linghu tidak menghilang di masa lalu, mungkin, pemimpin klan dari klan Linghu akan menjadi orang lain hari ini. Mendengar bahwa nona muda Cuyin hanya memiliki kemampuan pemahaman rata-rata. Dia hanya dewa. Tidak ada yang tahu berapa umurnya, tapi bakatnya juga tidak boleh tinggi. Coba tebak rahasia apa yang dia sembunyikan. Dikatakan bahwa hanya beberapa orang di klan yang mengetahui usia sebenarnya. Percakapan di sekitarnya mengirimkan sentakan ke seluruh tubuh Duan Lingtian ketika dia mendengar bahwa wanita itu hanya muncul di klan Linghu 200 tahun yang lalu dan usianya tidak diketahui. Dengan ini, dia yakin dia tidak mengenali orang yang salah. Kere, Duan Lingtian memanggil saat matanya bersinar terang. Namun, dia segera melihat ekspresi jijik dan tidak senang di wajah Linghu Qingze.
Oleh karena itu, dia berkata, "Senior, saya ingin tahu apakah saya dapat mengucapkan beberapa patah kata kepada Nona muda Chuyin secara langsung. Jika harap Anda mengizinkan ini, Senior." Petik 2. Tidak nyaman, kita bisa mencari tempat pribadi untuk berbicara. Meskipun kata-kata Duan Lingtian tulus, Linghu Qingze berkata dengan nada menghina, "Aku tidak menyangka bahwa anak ajaib sepertimu tidak berbeda dengan manusia biasa. Bagaimanapun, Anda harus mengabaikan semua ide tentang Nona muda. Meskipun Anda memiliki bakat bawaan dan keterampilan pemahaman yang tinggi, Nyonya kedua kami telah melarang kebanyakan orang, terutama pria, mendekati Nona muda kita. Selain itu, Nyonya kedua juga mengatakan bahwa Nona muda tidak akan menikah dan akan tinggal di sisinya sehingga Anda bisa melupakannya." Petik 2. Begitu Linghu Qingze selesai berbicara, dia mengangkat tangannya, melepaskan gelombang energi. Duan Lingtian tidak bisa menahan dan dikirim terbang ke kejauhan. Para penonton berpisah, menghindari Duan Lingtian. Seorang tuan dari para dewa. Mata Duan Lingtian melebar ketika dia merasakan gelombang energi yang telah menyapunya. Dia tidak berharap dia menjadi Lord of Gods. Ayo pergi, kata Linghu Qingze. Dengan itu, kereta mulai bergerak lagi. Senior, Duan Lingtian memanggil saat dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia terhuyung-huyung sebelum dia buru-buru mengejar kereta. "Senior, kamu salah paham. Saya hanya melihat Nona muda Chuyin menyerupai istri saya yang telah berpisah dengan saya hampir 1000 tahun yang lalu, aku hanya ingin konfirmasi apakah dia istriku. Jika tidak, aku akan dengan senang hati mengambil sumpah darah hati iblis untuk tidak melihatnya lagi." Duan Lingtian sangat cemas saat ini. Dia berbicara tanpa mempertimbangkan kata-katanya. Dalam pikirannya sekarang, dia berpikir bahwa selama dia memperjelas niatnya, Linghu Qingze akan mengerti dan mengizinkannya untuk bertemu dengan Chuyin. Jika dia memastikan bahwa wanita itu bukan Kir, bahkan jika dia adalah kecewa, dia secara alami tidak akan lagi mengganggunya. Tidak masalah baginya untuk bersumpah pada sumpah darah hati iblis. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Linghu Qingze berbalik dan berkata dengan mengejek, "Berat, aku tidak tertarik mendengarkan alasan menyedihkanmu. Saya telah mendengar banyak alasan ini sebelumnya. Banyak pria mengklaim bahwa Nona muda kita mirip dengan istri mereka yang sudah meninggal, kekasih masa kecil, atau tunangan mereka. Dari siapa mereka dipisahkan? Untungnya, Nona muda kami tidak dapat mendengar Anda. Kalau tidak, telinganya akan ternoda. Jangan coba-coba menghentikan kami lagi. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan." Petik 2. Senior, aku benar-benar tidak mengarang alasan. Duan Lingtian buru-buru berkata ketika dia melihat pihak lain telah salah paham lagi, "Aku bahkan bisa bersumpah dengan sumpah darah hati iblis sekarang untuk membuktikan bahwa aku tidak berbohong. Saya bersedia menanggung murka pembangkit tenaga listrik tertinggi jika saya berbohong." "Cukup," Linghu Qingze berkata, menolak untuk mendengarkan Duan Lingtian. Ketika dia mendekat, dia menyerang lagi, mengirimnya terbang kembali. Kemudian, dia berkata dengan tidak sabar, "Duan Lingtian, berhenti melakukan pelanggaran yang sama berulang kali. Jika kamu mendekat lagi, aku akan membunuhmu. Semua orang melihat bagaimana Anda menyebabkan masalah lagi dan lagi, bahkan jika aku membunuhmu, sekte kabut tersembunyi tidak akan bisa berkata banyak." Suara Linghu Qingze sangat dingin. Tidak diragukan lagi dia akan benar-benar membunuh Duan Lingtian jika dia mendekati kereta lagi. Bab 3699, Linghu Chuyin. Jutaan orang bisa mati sebagai akibat dari murka Lord of Gods, ini tidak berlebihan. Oleh karena itu, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik mendengar suara Linghu Qingze yang dipenuhi dengan niat membunuh. Duan Lingtian akhirnya sadar kembali pada saat ini. Dia telah begitu diliputi oleh emosinya sehingga dia berperilaku tidak rasional. Dia memaksa dirinya untuk tetap diam saat dia melihat kereta itu pergi. Dia tahu Linghu Qingze tidak akan ragu untuk membunuhnya jika dia mendekat lagi. Apalagi jadi, banyak orang melihatnya menyebabkan keributan, bahkan jika Linghu Qingze membunuhnya, sekte kabut tersembunyi tidak akan memiliki alasan untuk membalasnya. Duan Lingtian, seorang pria parubaya yang berdiri di dekatnya berkata sambil menggelengkan kepalanya, "Berdasarkan bakat bawaan dan keterampilan pemahaman Anda, tidak perlu mengorbankan hidup Anda untuk seorang wanita. Sebagai dewa pertama yang menjadi murid inti di sekte kabut tersembunyi dalam 10.000 tahun, masa depan Anda sangat cerah. Anda bahkan memenuhi syarat untuk menikahi putri pejabat tinggi pasukan peringkat kaisar. Anda tidak perlu membuang waktu untuk Chuyin dari klan Linghu." "Betul sekali.
Penatua Sui Haichuan, dewa pertama yang menjadi murid inti dari Sekte Kabut Tersembunyi, sekarang menikah dengan cucu perempuan dari penatua tertinggi dari Sekte Peringkat Kaisar. Orang lain menimpali. Nona muda Chuyin adalah wanita tercantik di klan Linghu. Ibunya, nyonya kedua dari klan Linghu, dikenal memberontak di tahun-tahun awalnya. Dia juga sangat berbakat, teratas di antara generasinya. Pada saat itu, bahkan kakak laki-lakinya, yang merupakan pemimpin klan dari klan Linghu. Pada waktu itu, tidak berani membangkang di sini. Dikatakan bahwa nyonya kedua bahkan lebih kuat dari mantan pemimpin klan dan setara dengan leluhur klan. Kata-katanya membawa banyak bobot di klan. Petik 2. Duan Lingtian, Penatua King Ze telah menjelaskan bahwa Anda tidak memiliki kesempatan dengan nona muda Chuyin. Lebih baik jika Anda tidak mengganggunya lagi. Anda memiliki masa depan yang cerah, jadi jangan membuang hidup Anda untuk masalah sepele seperti itu. Petik 2. Para penonton menasihati Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mirip dengan Linghu King Ze, mereka mengira dia telah jatuh cinta pada nona muda Chuyin dari klan Linghu. Namun, dia tidak peduli untuk menjelaskan dan meninggalkan King Descending City. Karena identitasnya telah terungkap, tidak lagi aman baginya untuk tinggal. Sekarang dia telah pergi. Sekte Long Xiao bahkan mungkin cukup berani untuk mencoba dan membunuhnya karena dia telah menipu Long Xiao sebelumnya. Berdasarkan situasi saat ini, saya tidak bisa terburu-buru. Jika Chuyin benar-benar kir, berdasarkan reaksi Penatua King Ze, saya tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Aku perlahan akan mencoba mencari kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya setelah aku kembali dari Divine Sanctuary. Siapa tahu saya akan memiliki terobosan. Di sana, setelah saya tumbuh lebih kuat, banyak hal akan lebih mudah untuk ditangani. Dengan pemikiran ini, Duan Lingtian meninggalkan King Descending City dengan tegas. Nenek King Ze, apakah sesuatu terjadi? Kenapa lama sekali baru kembali? Wanita muda yang mirip KR bertanya dengan rasa ingin tahu ketika Linghu King Ze kembali ke kereta. Karena formasi peredam kebisingan dan Linghu King Ze menghalangi suara Duan Lingtian yang telah dipenuhi dengan energi surgawinya, wanita muda itu tidak menyadari apa yang telah terjadi. Dia hanya merasakan keretanya terbentur keras beberapa kali. Ini hanya masalah kecil. Aku sudah mengatasinya, jawab Linghu King Ze dengan senyum di wajahnya. Ekspresi sayang terlihat di wajahnya saat dia berkata, Nona muda, kami akan kembali sekarang setelah semuanya beres. Itu tidak akan lama. Wanita muda itu tidak lain adalah Linghu Chuyin, wanita tercantik di klan Linghu. Setelah Duan Lingtian pergi, berita tentang apa yang terjadi menyebar seperti api. Apakah kamu mendengar? Keajaiban dari Sekte Kabut Tersembunyi, Duan Lingtian, lulus ujian murid inti. Dia adalah dewa pertama yang menjadi murid inti dalam 10.000 tahun. Mengapa dia memblokir kereta klan Linghu? Itu karena dia jatuh cinta pada nona muda Chuyin, wanita tercantik di klan Linghu. Wajar bagi pria untuk mengejar kecantikan. Dengan pencapaiannya sejauh ini, dia lebih dari sekadar tandingan nona muda Chuyin. Sayang nona muda Chuyin dilarang menikah oleh nyonya kedua dari klan Linghu. Dia menugaskan Black Widow, yang terkenal di Eastern Ridge Mansion, untuk tetap di sisi nona Chuyin sehingga pria tidak bisa mendekatinya. Janda hitam. Maksudmu Linghu King Ze? Betul sekali. Saksi mata bahkan mengatakan bahwa berdasarkan energinya ketika dia menyerang Duan Lingtian, dia sekarang adalah Lord of Gods. Petik 2. Jika Linghu King Ze adalah Lord of Gods, dapatkah Anda membayangkan seperti apa status nyonya kedua baginya untuk dapat memerintah Linghu King Ze? Mendengar bahwa di masa lalu, Linghu King Ze dijatuhi hukuman mati karena pembantaian. Namun, dia selamat karena nyonya kedua memohon untuk hidupnya. Tentu saja, ini hanya rumor. Petik 2. Mungkin, jika hanya seorang pria biasa yang menghalangi kereta klan Linghu, semua orang akan berpikir pria itu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Namun, Duan Lingtian lebih dari memenuhi syarat untuk menikahi putri pemimpin klan dari klan Linghu, apalagi Linghu Chuyin. Sayang sekali bahwa kecantikan teratas klan Linghu dilarang menikah. Sayang sekali. Terdengar bahwa tuan muda dari 10.000 sekte iblis bermaksud untuk melamarnya. Saya kira dia tidak punya pilihan selain menyerah sekarang. Petik 2. Insiden di King Descending City menjadi topik hangat. Kebanyakan orang mendiskusikan bagaimana Duan Lingtian menjadi murid inti dari Sekte Kabut Tersembunyi dan bagaimana Linghu Chuyin dilarang menikah. Kebanyakan orang mengira Duan Lingtian, yang merupakan dewa pertama yang menjadi murid inti dari Sekte Kabut Tersembunyi dalam 10.000 tahun, lebih dari tandingan Linghu Chuyin.
Selain itu, mereka pikir tidak ada yang salah dengan Duan Lingtian mengejar kecantikan. Jika mereka memakai sepatu, mereka akan melakukan hal yang sama. Duan Lingtian ada di kota turun raja. Para tetua dan murid yang mengelola properti sekte kabut tersembunyi di King Descending City tercengang ketika mereka mendengar berita itu. Bukankah dia baru saja menjadi murid inti baru-baru ini? Kenapa dia datang ke King Descending City? Orang-orang dari pasukan peringkat raja yang telah dikunjungi Duan Lingtian ketika dia mencari pil keberuntungan juga terkejut. Pemuda berpakaian ungu itu adalah Duan Lingtian. Aku akan menyiapkan pesta dan membuatnya mabuk sebelum mengirim putriku ke tempat tidurnya jika aku tahu dia adalah Duan Lingtian. Sungguh kesempatan yang sia-sia. Sulit dipercaya. Faktanya, jika mereka telah menyelidiki Duan Lingtian dengan kesadaran surgawi mereka, mereka akan dapat menghubungkan titik-titik itu. Namun, mereka tidak berani melakukan hal seperti itu ketika mereka melihat token identitas murid intinya. Mereka juga menganggap dia adalah raja para dewa, yang berarti mereka akan mudah ditemukan jika mereka mencoba menyelidiki dia. Mereka mungkin akan tersinggung jika mereka melakukan hal seperti itu. Tidak ada yang mengharapkan dia menjadi dewa pertama yang menjadi murid inti dari sekte kabut tersembunyi dalam 10.000 tahun. Di sekte kabut tersembunyi, berita tentang apa yang terjadi di King Descending City akhirnya menyebar ke sekte tersebut. Lagi pula, ada banyak anggota sekte di kota. Duan Lingtian ingin mengejar Ling Hucuyin. Tang Wuyan merasakan kepedihan di hatinya ketika dia mendengar berita itu. Butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Bukankah dia bilang dia tidak mau menerima pasangan lain karena dia sudah menikah? Tang Wuyan telah mendengar tentang ini dari kakeknya, Tang Chun. Pada akhirnya, dia tidak bisa tidak mengirim pesan ke Duan Lingtian dan bertanya, apakah kamu tahu Ling Hucuyin? Bab 3700, Long Xiao marah. Duan Lingtian berjalan ke utara setelah meninggalkan King Descend City. Dia menetap di kota yang ukurannya hampir sama dengan King Descending City pada akhirnya. Dia akan menunggu di sini sampai tiba saatnya dia pergi ke tempat suci bersama Wu Feng. Dia masih punya waktu setengah bulan sebelum hari keberangkatan. Dia berencana untuk meninggalkan kota 10 hari sebelumnya karena akan membutuhkan beberapa waktu untuk kembali ke sekte Fog tersembunyi. Setelah dia check-in di sebuah penginapan, dia akhirnya menerima pesan dari Tang Wuyan. Apakah kamu tahu Ling Hucuyin? Duan Lingtian bingung dengan pesan mendadak Tang Wuyan dan hanya menjawab tidak. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa Tang Wuyan pasti telah mendengar tentang apa yang terjadi di King Descending City. Karena Tang Wuyan telah mendengarnya, Long Xiao pasti juga mendengarnya. Kamu tidak mengenalnya, namun, kamu menyukainya. Tang Wuyan berkata dengan sedikit kesedihan. Duan Lingtian tidak menanggapi pertanyaannya. Sebaliknya, dia hanya berkata, sampai berbicara denganmu lain kali. Saya akan memasuki kultivasi pintu tertutup. Petik 2. Dia sengaja menghindari pertanyaan itu agar Tang Wuyan salah paham. Dia berharap dia akan menjauh darinya karena dia tidak punya waktu atau energi untuk berurusan dengan masalah hati. Tang Wuyan secara alami marah karena kurangnya tanggapan Duan Lingtian. Aku adalah wanita paling cantik di sekte kabut tersembunyi. Beraninya kau mengabaikanku. Tang Wuyan merasa kesal dan tidak mau. Dia memiliki banyak pengejar yang menyayanginya seperti harta karun, namun, Duan Lingtian memperlakukannya seperti rumput liar. Karena harga dirinya, dia tidak lagi menghubungi Duan Lingtian. Seperti yang Duan Lingtian duga, karena Tang Wuyan telah mendengar tentang masalah ini di King Descending City, Long Xiao juga telah mendengarnya. Long Xiao telah mendengarnya dari Sangguan Xiong Feng yang datang mengunjunginya. Long Xiao, sepertinya Duan Lingtian hanya ala kadarnya denganmu. Dia melarikan diri ke King Descending City, itu sebabnya kamu tidak dapat menemukannya, kata Sangguan Xiong Feng dengan senyum mengejek, sepertinya dia tidak menganggap serius kamu dan Elder Lei sama sekali. Ekspresi Long Xiao menjadi gelap. Sebelumnya, dia telah membual kepada Sangguan Xiong Feng bahwa Duan Lingtian pasti akan menyetujui tuntutannya. Dia dengan percaya diri mengatakan bahwa Duan Lingtian pasti akan berlutut dan bersujud untuk memohon pada tuannya untuk menerimanya sebagai murid. Dia juga telah menantikan, mempermalukan dan membunuh Duan Lingtian setelah tuannya menolak Duan Lingtian. Siapa yang tahu Duan Lingtian akan meninggalkan sekte kabut tersembunyi? Dia tidak dapat menemukan Duan Lingtian, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Oleh karena itu, dia telah meluapkan amarahnya selama lebih dari sebulan. Terlebih lagi, karena Duan Lingtian tidak berada di sekte tersebut, dia tidak bisa melampiaskan amarahnya sama sekali. Setelah hampir 2 bulan, Sangguan Xiong Feng memberitahunya bahwa Duan Lingtian telah pergi ke King Descending City.
Bagaimana kemarahannya tidak meledak. Aku akan pergi ke King Descending City. Aku akan menyiksanya sampai mati begitu aku menemukannya. Long Xiao berkata dengan marah ketika dia melihat senyum mengejek di wajah Sangguan Xiongfeng. Long Xiao bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal pada Sangguan Xiongfeng dan segera meninggalkan sekte kabut tersembunyi menuju kota turun raja. Hanya butuh dia, seorang Raja Dewa, 1 hari dan 1 malam untuk tiba di King Descending City sejak dia melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Dia langsung pergi ke salah satu properti milik sekte kabut tersembunyi untuk menanyakan keberadaan Duan Lingtian. Apakah Duan Lingtian, murid inti baru, benar-benar ada di sini? Di mana dia sekarang? Long Xiao bertanya tanpa berbelit-belit. Karena Duan Lingtian tidak pergi ke salah satu properti yang dimiliki oleh sekte kabut tersembunyi, upaya Long Xiao sia-sia. Meski begitu, dia tidak menyerah. Dia mengunjungi pasukan raja di kota dan meminta bantuan mereka untuk mencari Duan Lingtian. Mereka yang memberikan informasi tentang Duan Ling. Keberadaan Tian akan sangat dihargai. Long Xiao bahkan pergi ke properti klan Linghu dan 10.000 sekte iblis untuk meminta bantuan juga. Karena Tuan Long Xiao adalah penatua tertinggi dari sekte kabut tersembunyi, mereka semua sangat bersedia membantunya. Orang bisa melihat betapa berpengaruhnya tuannya ketika bahkan pasukan berpangkat tinggi setuju untuk membantunya. Hanya dalam hitungan hari, Long Xiao menggunakan hampir semua koneksinya di King Descending City untuk mencari Duan Lingtian. Sayangnya, pencarian mereka sia-sia karena Duan Lingtian telah meninggalkan King Descending City. Faktanya, ketika Long Xiao masih menunggu di King Descending City, Duan Lingtian sudah meninggalkan kota di utara kota turun raja untuk menemui Wu Feng di dekat sekte kabut tersembunyi. Sebelum keberangkatannya, Duan Lingtian mengirim pesan ke Wu Feng untuk mengkonfirmasi waktu dan lokasi pertemuan mereka. Mereka sepakat untuk bertemu di puncak gunung di luar perkebunan sekte kabut tersembunyi. Ketika Duan Lingtian bertemu dengan Wu Feng terkekeh dan berkata, "Saudara muda Duan, segera setelah saya keluar dari kultivasi tertutup, saya mendengar banyak desas-desus tentang Anda. Saya mendengar bahwa Anda dengan berani memblokir kereta klan Linghu karena Anda telah jatuh cinta dengan wanita tercantik di dunia. Klan Linghu, saya mendengar Anda agak tanpa henti dalam pengejaran Anda." Duan Lingtian tersenyum kecut. "Kakak senior Wu Feng, kamu juga mendengarnya. Sepertinya masalah itu sudah menyebar ke sekte." Meskipun Duan Lingtian mengharapkan ini, dia masih merasa agak malu ketika Wu Feng mengangkat topik itu. Akan baik-baik saja jika dia benar-benar berniat mengejar Linghu Chuyin. Namun, itu tidak terjadi sama sekali. Dia hanya ingin memastikan apakah Linghu Chuyin benar-benar istrinya, Ker. Berdasarkan apa yang dia telah melihat dan mendengar, dia agak yakin dia adalah Ker. Oleh karena itu, dia tidak menyerah untuk mendekati Linghu Chuyin. Bagaimana dia bisa menyerah jika dia tidak dapat memverifikasi kebenaran? Bagaimana jika Linghu Chuyin adalah Kir dan hanya kehilangan ingatannya? Wu Feng memandang Duan Lingtian dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Meskipun normal bagi pria untuk mengejar kecantikan, kamu sudah berlebihan kali ini. Selain itu, sebagai keajaiban teratas sekte kabut tersembunyi dan dewa pertama yang menjadi murid inti sekte kabut tersembunyi dalam 10.000 tahun, kedua setelah senior Sui Hai Chuan, kamu bahkan bisa menikahi putri pemimpin klan dari klan Linghu, apalagi Linghu Chuyin." Duan Lingtian menghela nafas sebelum dia berkata, "Kakak senior Wu, mari kita bicara selama perjalanan kita di sana. Hal-hal tidak seperti yang kamu pikirkan." Wu Feng secara alami penasaran ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Saat keduanya melakukan perjalanan, Duan Lingtian menjelaskan apa yang telah terjadi. Dia tidak berpikir ada kebutuhan untuk menyembunyikan kebenaran. Oleh karena itu, dia secara terbuka memberitahu Wu Feng bahwa Linghu Chuyin mirip dengan istrinya yang telah berpisah dengannya selama bertahun-tahun. "Istri saya tidak memiliki saudara kembar di alam dewa. Katakan padaku, bagaimana bisa dua orang terlihat begitu mirip? Tidak hanya itu, temperamen mereka juga sangat mirip. Namun, dia sepertinya tidak mengenali saya ketika dia melihat saya. Mungkin, dia telah kehilangan ingatannya. Selain itu, saya mendengar dia hanya dibawa kembali ke klan oleh saudara perempuan mantan pemimpin klan. Saya terpisah dari istri saya sekitar 600 tahun yang lalu." Duan Lingtian secara alami tidak menyebutkan bagaimana KR dibawa dengan paksa ke tanah persembahan surgawi dan hal-hal lainnya. Itu sudah cukup untuk memberitahu Wu Feng alasan di balik tindakannya di King Descending City. "Jadi itulah yang terjadi," kata Wu Feng sambil mengangguk, "kamu bahkan tidak melirik suster junior Wu Yan meskipun dia cantik. Saya bertanya-tanya mengapa Anda tiba-tiba mengejar kecantikan lain.
Bagaimanapun, penampilan mereka berdua harus setara satu sama lain. Ternyata, Anda memiliki milik Anda sendiri. Alasan. Semua orang, termasuk saya, telah salah paham tentang Anda. Itu tidak masalah. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi dengan tekad saat dia berkata, akan menemukan cara untuk bertemu Ling Hu Chuyin untuk memastikan apakah dia istriku atau bukan. Akan sangat bagus jika dia. Jika tidak, saya secara alami tidak akan ada hubungannya dengan dia lagi. Petik 2. Wu Feng tertawa kecil dan berkata, saya mendengar dari penatua Tang Chun bahwa suster junior Wu Yan mengalami depresi akhir-akhir ini. Ini harus menjadi alasan mengapa. Suasana hatinya pasti akan membaik begitu dia tahu tentang ini. Karena Wu Feng memiliki hubungan dekat dengan Tang Chun, dia secara alami mengetahui rahasia hal-hal seperti itu. Tang Chun tidak hanya memberitahunya tentang ini, tetapi Tang Chun juga memberitahunya tentang bagaimana Tang Wu Yan jatuh cinta pada Duan Lingtian. Kakak senior Wu Feng, tidak perlu memberitahu penatua Tang Chun dan Tang Wu Yan yang sebenarnya, Duan Lingtian buru-buru berkata, takut Wu Feng akan mengatakan yang sebenarnya kepada keduanya, tidak mungkin bagiku untuk bersama Tang Wu Yan. Alih-alih memberinya harapan, yang terbaik adalah mengambil kesempatan ini sehingga dia akan menyerah. Sama sekali.